Oke, dan sebentar lagi kita bakal masuk ke band and pick-nya. Yap, benar banget, kita masuk Udah ke masuk. sesi band and pick, dan tentu ini kita akan menarik melihat bagaimana strategi dari tim dari TVRI Bengkulu dan Sumsel Ya, tentunya. karena biasanya di game pertama mereka belum menggunakan hero power mereka. Yap. Yang pastinya di game pertama untuk membaca pergerakan dari tim lawan ataupun mungkin strategi dari tim lawan. Yap, benar banget. Jadi biasanya kalau misalnya udah sering malang melintang di turnamen Mobile Legends ya, mereka melakukan ban atau mereka melakukan strategi yang coba dalam tanda kutip coba-coba aja di game yang pertama. Tapi kalau kita lihat ada Granger yang sudah di-ban oleh tim yang berada di sebelah kiri kita, dan itu berarti ya, karena kalau di patch yang sekarang Granger memang bisa kembali digunakan sebagai yang namanya jungler. Mengingat dari segi yang seperti tadi sebahas, set talent emblem dengan set talent emblem yang racikannya yang pas, Granger untuk segi farming di early game sekarang sudah bisa banget. Dan tergantung ya gimana caranya kalian melakukan settingan emblemnya. Dan kalau kita lihat ada itu Kadita dan ada Idit yang sudah di-ban. Oke. Kalau di kiri dari tim Bengkulu berarti ya. Kiri Bengkulu. Ya benar banget, Cinta Beatrix di-ban oleh teman-teman dari Bengkulu. Dan Uranus, nah ini Uranus yang sebenarnya mendapatkan, kalau boleh dibilang mendapatkan durian runtuh di patch kemarin karena ada yang namanya set Common Emblem. Common Emblem ini hero kita bisa mendapatkan yang namanya 15 poin Hybrid Regen. Ini berarti mana dan darah kita akan terregenerasi terus 15 total 15 poin selama 1 detik, dan itu membuat yang namanya Uranus sedikit merepotkan di area SP lane-nya. Sementara Alpha sudah di-ban oleh teman-teman dari Sumsel. Wow. Oke, ada Terisla yang di-pick oleh 21. Ini berarti 21 adalah XP laner dari teman-teman Bengkulu. Dan ada Export yang sudah diamankan oleh tim dari Sumatera Selatan. Benar banget, dan perlu diingat salah satu hero yang juga mendapatkan tanda kutip durian runtuh di patch kemarin adalah Export, mengingat sekarang Export di early game bisa mendapatkan tambahan 295 darah dari set emblem saja, dan tentunya membuat seperti yang kita tahu sebenarnya salah satu kelemahan dari Export adalah di early game itu dia tidak mempunyai darah yang cukup untuk melawan atau istilah anak-anak Mobile Legends by one dengan XP laner lawan. Tapi dengan set emblem yang pas, dengan darah yang tentunya bisa bertambah terus-menerus, ini membuat Export kembali berhasil dipilih. Sementara kalau kita lihat dari di belakang layar kita ada gambar Iritel yang tentunya ini adalah salah satu hero yang mendapatkan durian runtuh juga. Tetapi bukan di patch yang lalu, bukan di patch yang sebelumnya, tapi di patch yang baru saja, mengingat ada 2 item baru atau lebih tepatnya Haskell sekarang digabung dengan Scarlet Phantom. Jadi Haskell itu sudah ada lifesteal, ada critical chance, ada attack speed juga. Itu lumayan banget digunakan terhadap yang namanya Iritel. Dan ada beberapa player yang sebenarnya menggunakan salah satu item baru juga, Great Dragon Spear. Ini beneran item baru. Jadi itu mendapatkan sekitar 70 poin attack dan 10% critical chance, 20% critical chance dan 10% cooldown. Tapi Jauhead menjadi pilihan dari tim Sumatera Selatan kali ini. Yap, benar banget. Dan tentunya kalau kita belum bisa membocorkan apakah Jauheadnya menjadi yang itu atau belum ya. Menjadi romer mungkin ya. Iya, mungkin romer atau XP kan, kita lihat Xbox-nya jadi apa ya kira-kira. Tapi kita lihat untuk band keempat dari teman-teman ini berarti jabaran kita dari Sumsel. Ada Minsita yang di band mereka, dan sebenarnya emang benar-benar keselin sih. Iya, ngerepotin. Meskipun mungkin kalau kita lihat di profesional scene jarang di-pick, tapi ngeselin kalau misalnya yang ngepicknya tahu cara makainya. Itu dia. Dan juga Leslie sudah dihilangkan kali ini karena memang dari Sumatera Selatan sendiri belum mengambil hero area God laner-nya ya. Belum ada, dan tapi masih ada terbuka Cloud masih. Brody ya, salah 2 hero yang memang rajin banget muncul ya. Sementara untuk band kelima masih mungkin bisa membuang ke arah jungler, tapi ternyata ada Angela yang mendapatkan band. Nah, ini yang menarik juga dari Angela dan hero-hero heal pada kali ini, karena mengingat beberapa ketika awal-awal patch-nya muncul, ada beberapa meta yang player sebutnya adalah meta puskesmas. Soalnya dia itu kalau habis
kalau lagi nge-work, Ya. darahnya nggak kurang-kurang, seolah-olah ada yang di puskesmas di belakangnya nambahin terus darahnya. Iya itu dia. Nah. Makanya yang paling sering di tuh Paramis, Estes, sama Florin, Angela. Nah itu dia. Itu dia. Tapi Mino juga sebenarnya bisa sih. Tapi enggak bisa, tapi Mino Dikit. dari segi heal ya bener banget. Segi heal dari Mino itu dikit banget dan seperti mungkin sekadar merefresh. Mino adalah salah satu tank yang terlemah dari segi HP dan physical magical defense. Saya udah melakukan riset dan ternyata memang benar dari semua tank Mino lah yang paling lemah. Sementara kita lihat di depan sana ada Leomord dan Didi yang sudah dipick oleh masing-masing tim yang lebih tepatnya dari tim Bengkulu yang tentunya ini cukup berguna mengingat dari teman-teman Sumsel memilih menggunakan yang namanya Arlot. Jadi kalau misalnya Arlot melakukan downless strike-nya bisa di cancel atau dibatalkan dengan sementara ada Melissa yang langsung dipilih oleh Jabran kita. Ini mengingatkan saya pada seorang player EVOS yang sempat terkena bully tapi kembali ke performa awalnya dia. Iya. Nah, apakah ini player yang tersebut? Dan ternyata bukan. Enggak, soalnya kalau memang ini Brands kurang dong, soalnya dia punya satu pro player yang benar-benar pro player. Itu dia makanya. Iya. Harusnya nggak boleh ya? Harusnya nggak boleh. Tapi boleh kalau Halo. Brands adalah pegawai TVRI. Oh, boleh iya. dong. Nggak ada Boleh, yang larang sah dong. saja sih, Sah ya. saja dong, kecuali dan mungkin nggak bertepatan juga dengan EDL. Ya boleh sih. Kita nggak ngelarang juga. Dan kalau dari Dewi sendiri sama nanya-nanya nih. Iya. Kalau dari Jangan kasih pertanyaan jebakan ya. Nggak kok. Draft picknya. Oke. Lebih suka yang kiri yang ada Leomord atau yang kanan yang ada Melissa? Aku yang ada Leomord. Leomordnya. Kenapa? Sekarang kan aku lebih benci banget juga sama Terisla. Kan mereka punya Terisla ya. Terisla. Mereka punya Terisla. Aku benci banget sama Terisla. Oke, tapi sebelum itu kita sudah langsung masuk di in-game-nya Auditorium TVRI. Mana suaranya? Terima kasih. Oke, seperti biasa di early game dari kedua tim ini tentunya melakukan kerjaan dalam tanda kutip kerjaan mereka untuk melakukan farming di area jungle mereka masing-masing. Iya, biasanya junglernya ada yang dibantuin, ada juga yang nggak pengen dibantuin sama sekali ya. Benar banget. Jadi kalau kita lihat salah satu hero yang paling cepat melakukan farmingan ini dari dulu dari awal muncul sampai sekarang adalah dari yang namanya Jauhead. Mengingat smart missile-nya itu ketika damage dari missile-nya terkena ke lawan ataupun target itu akan mendapatkan tambahan damage yang begitu besar. Sementara kita di area Leader nampaknya di belakang sana ada BC yang berusaha mengusir dari seorang Kaguranya. Dicolek-colek aja ya, tapi tidak ada yang tertekan sejauh ini karena masih menit awal dan mereka juga masih butuh banget yang namanya farmingan. Bener banget, sementara kalau kita lihat ini sudah masuk biasanya 40 menit sebelum Turtle sudah melakukan rotasi ke area Turtle, tapi nampaknya kedua tim belum memutuskan melakukan rotasi. Mereka masih memilih untuk mencari farmingan terlebih dahulu, mengingat ya ini perlu catatan lagi untuk sekarang dari level 2 menuju ke level 4 agak lebih seret lagi levelnya. Jadi tergantung gimana. Tapi di belakang sana ada Leomord, mendapatkan satu player ada dari BCI yang menjadi korban utama. Sementara di belakang sana Leomordnya sudah tumbang, ternyata masih dapat selamat dari seorang Leomord yang terlalu masuk ke dalam tadi kalau kita lihat ya. Masih bisa menyelamatkan dirinya, kali ini bisa melakukan recall terlebih dahulu. Dan untuk kedua playernya masih standby. Yara Taret kali ini menjaga masing-masing turretnya dari tim Bengkulu dan juga Sumatera Selatan. Tapi kita lihat ke arah bottom lane. Yes, benar banget. Ini yang agak-agak alat sih karena mengingat kedua. Tapi sebenarnya dari segi power Terisla jauh unggul daripada yang namanya Edward. Makanya kalau kita lihat dari darahnya Edward sudah berkurang setengah ini karena memang dari segi damage Terisla ini lebih unggul untuk melawan seorang Explorer. Tapi kalau kita lihat di belakang sana Turtle sudah mulai diinisiasi kembali dari Leomord pada kondisinya mendapatkan satu player. Dari kita lihat ada lagi di arah belakang mendapatkan satu player juga, satu tukar satu nampaknya tadi di belakang sana menjadi korban kuda, double kill diamankan tapi kembali ditukarkan. Kita lihat kedua tim atau kedua player dari TVRI Sumsel harus mundur, tidak bisa memaksakan diri mengambil Turtle yang free di depan sana. Yap, Expert dengan ultimate-nya juga tadi sempat join tapi belum begitu banyak damage yang dikeluarkan sehingga dua player tadi dari tim Kulu masih bisa untuk mundur terlebih dahulu, mengulur sedikit waktu mungkin ya agar mereka mungkin bisa lebih ke mengamankan pundi-pundi goldnya terlebih dahulu karena ada Turtle juga sih. Benar banget, dan tentunya ketika kedua jungler mereka terpick off mau nggak mau kedua tim ini harus mundur mengingat tidak ada retribusi. Tapi kita lihat adalah sanity ke arah seorang yang namanya Terisla, ternyata masih dapat bertahan. Terisla ternyata nggak bisa di area bottom di sana. Tidak bisa dan
Sepertinya ada perebutan Little Wonder juga yang sudah diamankan oleh tim Bengkulu sepertinya, tapi sudah ada pergerakan ke arah Turtle dari dua tim. BCY kali ini sudah masuk ke arah counter dari Turtle-nya, tapi belum ada pergerakan yang lebih lagi. Itu dia Leomord. Ia menggunakan ultimate-nya, sementara di belakang sana berhasil diamankan oleh seorang yang namanya Dohet, tapi di belakang sana yang menjadi korban ternyata ada dari Valin, sementara BC ia juga akan menjadi korban selanjutnya. Kita lihat dari poin kill sudah diungguli oleh teman-teman dari TVRI Bengkulu untuk di menit keempat kali ini ya. Ini udah lumayan bisa digunakan meskipun baru 5 poin kill aja, meskipun berunggul 2 aja, tapi tentunya kalau dipertahankan bisa menjadi snowball yang cukup baik. Mengingat yang namanya itu belum pernah terpick off, tapi kalau kita dia sama sih kedua marketnya sama-sama bermain cukup aman. Iya, tapi dari segi networknya sudah berbeda 1000 lebih ya. Kurang lebih 1000, bener banget. Dan sementara kalau kita lihat dari Jawhead sudah mengamankan Hunter Strike, ini berarti movement speednya lebih lagi, dari penetrasinya juga lebih terhadap pelawan lagi, dan ini harus berhati-hati jangan sampai yang namanya Iritel jalan sendirian tanpa mempunyai yang namanya Purify. Yep. Oke, sementara di belakang sana di area river nampaknya akan terjadi solo kill ke arah seorang Valir, tapi ternyata Valirnya masih dapat bertahan, tapi tidak lama juga. Oh, Melissa sudah menggunakan goyanya kali ini mencoba untuk mundur, tapi begitu banyak damage yang masuk dari arah Iritel. Benar banget. Tubuh seorang Melissa kali ini, tapi ya walaupun dia masih bisa untuk mempertahankan posisinya, tapi setidaknya turretnya pun akan sedikit terancam di arah top lane. Dan itu, oh ya, ternyata nggak jadi selamat dari Melissanya ya. Ini yang sebenarnya menjadi yang membuat Iritel kembali di-pick lagi di belakangan ini, mengingat ini Iritel mendapatkan buff. Ulti dari Iritel sekarang lebih cepetin lagi cooldownnya, meskipun cuma bertahan selama 10 detik, tapi kita lihat di belakang sana Iritel masih bisa bertahan, ternyata mendapatkan satu player lagi dari tim TVRI Bengkulu. Tapi kita lihat di depan sana akan korban lagi, Valin menjadi korban yang selanjutnya membuat tim Bengkulu unggul 10 melawan 4 kali ini. BCY-nya juga menyusul, ternyata Arlotnya juga menyusul, dan turretnya pun berhasil untuk dikembangkan. Benar banget. Turret pertama untuk teman-teman dari TVRI Bengkulu yang membuat teman-teman dari TVRI Sumsel harus berpikir keras bagaimana cara mereka bisa mengungguli teman-teman atau memberikan keadaan untuk teman-teman tim Bengkulu. Iya, dan yang pastinya kali ini Turtle akan menjadi milik tim Bengkulu, karena dari tim Sumatera Selatan ada export yang dekat meskipun dengan 3 player lainnya, tapi diusir mundur oleh seorang Kagura ternyata Bang. Benar banget, dan perlu diingat salah satu kelemahan dari Cook, tapi kita lihat ada yang agak miss sedikit, tapi ternyata teman-teman dari tim Bengkulu ini melakukan war lagi. BC yang akan menjadi korban selanjutnya, nampaknya benar satu player masih mencari 2 player selanjutnya, tapi kita di belakang sana berhasil tereliminasi dari lebih Leomord yang berhasil tereliminasi, dan kita lihat Teresa juga berhasil tereliminasi menyusul satu orang Iritel, tapi kita di belakang sana double kill diamankan oleh Export, dan killing spree diamankan oleh Kagura dan Iritel. Meskipun sempat membalikan keadaan dari Sumselnya, ternyata teman-teman dari Bengkulu menggunakan Iritel dan Kagura masih berhasil melawan atau berhasil mendapatkan turret di area mid-lane-nya. Iya, itu dia. Turret di area top lane dan juga di area mid lane kali ini sudah hilang dari tim Sumatera Selatan. Apakah mereka bisa untuk memberikan keadaan? Yep. Atau justru Bengkulu dengan snowball-nya, karena boleh dibilang sekarang Iritel 305 itu keadaan yang cukup bagus di menit yang ke-7 nih. Dan ini berarti dari segi item, nah baru aja mau dibahas ya. Kalau kita lihat sudah ada Hungklau, sudah ada Windtalker, dan tentunya akan melakukan build ke arah Berserker Fury. Harusnya sih ya. Oke, di area top lane sana akan ada war lagi, nampaknya tidak ada. Tapi kita lihat Leomord kembali melakukan ultimate, kita lihat di belakang sana BC akan menjadi korban selanjutnya kah? Tapi masih dapat selamat, kasih sani untuk defensif saja. Dari Exportnya ternyata tidak bisa selamat, berhasil dieliminasi lagi dan lagi. Bahkan satu playernya juga kembali ditumbangkan. Aku pikir tadi Exportnya hanya mengusir saja ya, ternyata dia juga harus tereliminasi. Benar banget, tapi sebenarnya usaha untuk defensif, usaha untuk mundur dari peperangan, tapi ternyata dia maju lagi sedikit, satu langkah. Sayangnya dia sempat maju selangkah, makanya sempat kena slow oleh Rizal dan akhirnya terkena lagi. Kalau kita lihat ada Lord yang sudah langsung dikontes oleh teman-teman dari TVRI Bengkulu, dan nampaknya Sumsel tidak ingin menambah poin kill terhadap TVRI Bengkulu. Iya, jadi mereka lebih bermain aman kali ini, mungkin lebih ke bagaimana bisa melengkapkan item-item yang harus mereka miliki. Iya benar banget, karena PR mereka ini banyak banget, mengingat dari Jabran sendiri masih
belum mendapatkan poin kill sama sekali, hanya 3 assist saja dan satu sudah berhasil terpick off 1 kali, dan ini tentunya fair banget mengingat Irital yang sempat kita bahas tadi 308, ini udah bertambah lagi tentunya. Yap, sudah bertambah lagi goldnya dan sudah ada Lord ternyata. Dari mid lane kali ini itu pun 2 player dari tim Sumatera Selatan yang mencoba untuk menahan pergerakan dari Lord. 3 playernya join dari arah belakang, tapi dari tim Bengkulu tidak mengenal mundur, akan terus nge-push ataupun memberikan pressure ke arah dari tim Sumatera Selatan. Benar banget, sementara base spread yang akan menjadi sasaran teman-teman dari Bengkulu adalah dari defense mendapatkan 1 player nampaknya. Kita lihat 2 player sedang didapatkan, sementara di belakang sana BCY berusaha mendapatkan seorang Digit, tapi ternyata dari nomornya terlalu perih, sementara di belakang Xbox harus mundur, berhasil pecah kira Garmonya mendapatkan mega kill dari detailnya, masih ingin maju nampaknya detail, tapi tidak bisa dipaksakan mengingat minionnya udah habis dari teman-teman TVRI Bengkulu. Yap, minionnya sudah tidak ada dan mereka harus menahan pergerakan, mereka harus mundur terlebih dahulu karena dari segi turret, dari segi point kills dan juga dari segi network mereka sudah menang jauh. Bener banget, jadi tentunya blunder-blunder kecil atau bahkan besar itu harus dihindarkan oleh teman-teman TVRI Bengkulu. Bener banget, dan mereka memang harus lebih ke defensif. Benar banget, defensif ya adalah kunci mereka melakukan comeback tentunya. Dan ini kalau boleh dibilang saya baru sadar ternyata BCY atau seorang romer dari Sumatera Selatan ini menggunakan Arlot romer yang tentunya kita pernah lihat digunakan oleh Onyx juga ketika Keyboy menggunakan Arlot sebagai romer. Dan kalau boleh dibilang boleh-boleh banget karena mengingat Arlot ini dengan Dauntless Strike-nya, dengan Vengeance-nya masih mempunyai sisi yang atau crowd control yang bagus banget untuk melakukan open war. Tapi ada Digi, itu dia yang saya bilang tadi, dari bisa di cancel lagi nih oleh Digi ketika mereka melakukan atau Arlotnya open war-nya. Tapi kalau Arlot mainnya di late game nggak sih? Late game, dan sebenarnya kalau dia main di XP, main di early juga enak banget. Tapi kalau kita lihat item dulu nih, lihat tuh Iritel tuh, ada Berserker Fury, ada Malefic Crown, gimana nggak perih ya kan? Oke, sementara kalau kita lihat dari yang namanya Melissa, belinya masih 7.000 aja, dan Irita 9.000 ini terpaut 2.000 untuk gold laner, itu hitungannya cukup jauh. Jauh. Dan juga dari keseluruhan kali ini sudah tertinggal 8.000 gold dari tim yang jadi fair match. Dan ingat, dari 8.000 itu 2.000-nya diungguli oleh Iritel. Ya, gimana nggak puyeng tuh teman-teman dari tim Sosol. Oke, sementara pakai ada inisiasi ke arah Lord yang, tapi di belakang sana BC ya darahnya tersisa 1 bar saja. Apakah berhasil selamat? Tapi di belakang sana Digi sudah melakukan time journey. Di belakang juga ada yang namanya Jauhead dari korban pertama. Kita lihat di belakang sana Irital melakukan ultimate, mendapatkan 1 player, 2 player kah? Itu 1 hit lagi double kill dimankan oleh Irital, looking for triple kill kah? Tapi nampaknya belum bisa dipaksakan oleh teman-teman Bengkulu mengingat mereka berhasil mendapatkan Lord kali ini. Belum bisa dipaksakan karena mereka lebih memilih untuk menghilangkan turret. Benar banget, tapi itu 2 hit aja langsung hilang sang Valeria, dan untuk game pertama dimenangkan oleh TVRI Bengkulu.